Hai 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 semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di YouTube-nya Rumah Khairan. Alhamdulillah akhirnya aku bisa upload dan bisa share kembali lagi nih ke bunda-bunda kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga, dimana kegiatannya itu selalu berulang dan itu-itu aja ya bun. Tapi semoga teman-teman semuanya nggak bosen dan bisa support terus YouTube channelnya Rumah Khairan dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan nih kalau ada video terbaru dari aku. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video aku di tab komunitas YouTube teman-teman semuanya ya. Terima kasih. Sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku tuh mau deep cleaning dapur. Dan yang pertama kali aku mau bersihin adalah kulkas, karena kulkas aku nih udah super duper kotor banget ya teman-teman, ini bisa dilihat. Nah sebelumnya tadi aku udah keluarin dulu nih barang-barang yang ada di dalam, terus saatnya aku bersihin untuk bagian dalamnya terlebih dahulu. Sebenarnya tadi tuh untuk barang-barang yang ada di dalam kulkas ini tuh nggak banyak ya teman-teman, karena kebetulan aku juga belum food preparation dan stoknya tuh udah ada, tinggal satu kali masak aja. Nah karena stoknya lagi dikit, jadi aku semangat nih buat bersih-bersihin kulkas supaya nantinya itu bersih dan bisa diisi kembali dengan sayuran yang baru. Kebetulan aku juga belum food prep dan belum belanja ya teman-teman, jadi karena kulkasnya ini rada kosong makanya aku semangat dulu untuk bersihin. Sebenarnya menurut aku kalau untuk deep cleaning kulkas seperti ini itu lebih enak dan lebih bersih lagi kalau wadahnya itu dicuci langsung pakai cairan pembersih cuci piring ya teman-teman. Tapi di sini tuh aku pengen yang cepet, simple, dan praktis, makanya cuma dilap-lap biasa aja. Dan untuk ngelapnya itu tuh aku nggak pakai cairan pembersih seperti Mr. Muscle ataupun Kling. Di sini aku cuman pakai air biasa aja ya teman-teman, sama lap bersih seperti ini. Karena aku tuh takut kalau misalkan disemprot langsung gitu ya pakai cairan pembersih, takutnya nanti ada bau-bau atau kayak gimana. Jadi lebih amannya aku bersihinnya cukup pakai air biasa aja sama lap basah. Nah alhamdulillah untuk bagian dalamnya itu udah selesai dibersihin ya teman-teman. Terus stok sayuran dan lain-lainnya aku masukin lagi. Dan sekarang di sini aku mau lanjut untuk bersihin di area pintu kulkasnya. Oh iya teman-teman dan juga bunda-bunda semuanya, jadi sambil aku lap-lap pintu kulkasnya, sekalian aja aku mau cerita lucu. Jadi tahun lalu pada saat aku baru pindah ke rumah ini dan aku tuh lagi bersihin kulkas. Jadi saking semangatnya aku bersihin kulkas bagian dalam dan juga bagian pintunya, untuk tenaganya tuh aku samain. Padahal kalau misalkan kita lagi lap-lap bagian pintu itu tuh sebaiknya pelan-pelan ya teman-teman. Karena pas aku lagi bersihin di bagian telurnya, terus untuk bagian penyanggahnya yang warna putih beningnya itu tuh copot. Jadinya telur aku yang ada di atas sekitar setengah kilo itu tuh jatuh dan pecah semua teman-teman ke bawah. Nah aku tuh sambil ngelap-ngelap bagian meja kulkas juga sambil ketawa gitu ya Allah kenapa ini telurnya pecah semua. Jadi menurut aku kalau misalkan lagi lap-lap untuk bagian pintu kulkas sebaiknya pelan-pelan dan hati-hati banget, biar nggak kayak aku nih jadinya mecahin telur. Udah selesai akhirnya aku lap-lap untuk bagian pintu kulkasnya. Sekarang di sini aku mau lanjut nata kembali nih teman-teman ke tempatnya masing-masing. Tadi tuh aku kaget ya, kirain aku botol sirupnya itu mau jatuh. Terus kalian di sini juga ada sampah ya teman-teman yang dari dalam kulkas mau aku buang-buangin, yang udah pada habis dan pada nggak kepake. Terutama biasanya tuh bumbu dapur kayak serai, daun salam, dan daun jeruk itu tuh udah pada layu. Jadi mau aku buangin sekalian. Sebelum berlanjut ke kegiatan selanjutnya untuk bersih-bersih bagian dapur yang lainnya, sekarang iklan dulu ya teman-teman. Di sini tuh aku mau unboxing paket. Jadi sebenarnya ini tuh bukan video di hari yang sama, tapi karena produknya ini bagus, jadi sekalian aja aku mau rekomendasiin ke teman-teman dan juga bunda-bunda semuanya.
Siapa tahu di sini ada yang lagi cari setelan baju untuk anak laki-laki. Jadi ini tuh aku belinya di Shopee teman-teman, harganya itu 30.000. Setelan ini tuh bahannya seperti rajut tapi lebih tipis gitu ya teman-teman. Nah ini bisa dilihat ya kalau misalkan produknya itu bagus dan harganya juga murah meriah. Di sini aku pilihnya itu yang ukuran L untuk anak kisaran 3-4 tahun. Sebenarnya anak aku sih masih 2 tahun tapi nggak apa-apa, aku belinya yang ukuran L. Nah ini dia untuk detail bahan. Jadi misalkan kalau bunda-bunda dan teman-teman semuanya mau samaan, nanti link pembelian produknya aku simpan di description box ya. Oke, lanjut lagi ya bunda-bunda dan juga teman-teman semuanya ke kegiatan selanjutnya. Sekarang di sini aku mau lap-lap untuk bagian rak piring. Sebenarnya ini gak hanya piring aja ya teman-teman, aku sebutnya sebagai rak serbaguna. Karena untuk di bagian bawah itu memang aku simpen untuk piring, gelas, mangkok yang gak dipakai setiap hari. Terus untuk di bagian mejanya di sini tuh aku simpen rice cooker. Nah, untuk di bagian atas biasanya untuk persediaan bahan-bahan makanan ya, kayak terigu, terus mie, seres, gitulah teman-teman. Kalau misalkan untuk stok persabunan aku tuh simpennya di bawah sink cuci piring. Nah kalau untuk stok perbumbuan aku tuh simpennya di ambalan kayu ya teman-teman. Pokoknya seperti itu. Nah di sini sekalian juga aku mau lap-lap untuk bagian bawah rice cookernya, karena biasanya di situ tuh suka ada nasi kering ya teman-teman, gak ketahuan karena ketutupan. Nah lanjut lagi ke kegiatan selanjutnya. Sekarang di sini aku mau lap-lap juga untuk bagian kompor, sekalian meja kompor yang di bagian bawah dan juga keramik yang ada di atasnya. Karena biasanya kalau misalkan di bagian keramik dan di bagian bawah kompor itu suka nggak ketahuan ya, di bawahnya itu kotor dan berminyak banget. Terus juga sekalian aku cerita, jadi kemarin itu sekitar 10 hari anak aku tuh sempat sakit. Dan sakitnya itu naik turun ya teman-teman. Kadang misalkan 2 harinya itu panas, batuk. Terus udah mendingan lagi, udah sempat kesana kesini, sempat pecicilan dan main. Terus tiba-tiba ngedrop lagi. Pokoknya seperti itulah. Sampai aku bawa ke UGD Rumah Sakit Ibu dan Anak. Nah selama anak aku sakit, kata Pak suami mentingin aja dulu untuk masak. Nah kalau misalkan untuk beberes itu urusan dia ya teman-teman. Alhamdulillah untuk dibantuin sekedar nyapu ngepel ataupun jemur pakaian itu tuh juga udah alhamdulillah banget ya teman-teman buat aku. Jadi selama anak aku sakit aku tuh fokus masak aja sama cuci baju. Nanti urusan yang lain-lainnya itu tuh dibersihin sama Pak suami. Tapi ya namanya bapak-bapak gitu ya, nggak bisa untuk bersihin di bagian-bagian yang nggak kelihatan. Dia cukup bersihin yang kelihatan di depan mata dia aja gitu ya bun. Jadinya untuk yang di bagian kecil-kecil nih seperti ini, akhirnya setelah 10 hari nggak beberes dan baru sekarang lagi nih aku sempat untuk bersihin. Setelah selesai bersihin untuk bagian meja kompornya, karena tadi itu bisa dilihat ya teman-teman, Masya Allah lagi kotor dan berminyak banget karena udah lama nggak aku bersihin selama anak aku sakit. Sekarang di sini aku mau lanjut untuk lap-lap bagian keramik dan juga meja dapurnya. Ini pun sama ya, udah nggak aku bersihin selama 10 hari. Terus yang pertama di sini aku mau lap-lap dulu untuk bagian keramiknya. Ini tuh suka nggak berasa ya teman-teman kalau misalkan nggak dibersihinnya itu setiap hari sehabis masak. Pasti kalau misalkan kita mau bersihin itu tuh berminyak banget. Ya pokoknya intinya harus rajin-rajin lah dibersihin, apalagi sehabis masak. Walaupun tergantung moodnya ya, nggak bisa untuk dibersihin setiap hari. Nah ini udah selesai, lanjut aku simpan kembali ke tempatnya masing-masing. Terus udah deh aku lap-lap juga bagian samping-samping sink cuci piringnya. Gak berasa nih udah selesai aja aku lap-lapnya. Sekarang di sini aku mau lanjut untuk cuci tangan dulu karena tangan aku pun udah berminyak banget. Teman-teman terima kasih banyak ya sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum. Damn. Yeah.